Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 4 meliuk dan menerjang halaman 75-83 dengan materi ide pokok dan ide pendukung. Muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Pada bab sebelumnya, kalian sudah belajar untuk menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar. Dalam menyimak, kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Selanjutnya, simaklah pembacaan teks bacaan berikut ini, yang berjudul Dikenal Karena Menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Giging di Aceh dengan tari Seudati. Fungsi tari ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di buku kalian. Soal yang pertama, sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. 2. Berapakah jumlah penari pada tari Seudati? Yang ketiga, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? 4. Apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Dan yang kelima, ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Mari kita jawab bersama-sama. Untuk soal yang pertama, jawabannya Desa Olesari yaitu tari sebelang, Desa Cempaka tari baris, Desa Barikin tari baksa kembang, Desa Situraja tari umbul, dan Desa Giging tari Seudati. Jawaban soal yang kedua yaitu tari Seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Jawaban soal ketiga yaitu tari yang menggambarkan seorang putri di taman bunga adalah tari baksa kembang. Jawaban soal yang keempat yaitu tari umbul memiliki gerakan gemulai, menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Jawaban soal nomor 5 yaitu tari Seudati memiliki fungsi bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Mari kita mengenal kosakata baru. Ada kata tari, yaitu memiliki arti gerakan badan, tangan, dan sebagainya
yang berirama biasanya diiringi bunyi-bunyi yaitu musik, gamelan, dan sebagainya. Kata memperagakan maknanya memamerkan, baik baju, topi, sepatu, dan sebagainya. Kata menerjang memiliki makna menendang, menyepak, memiliki arti lain yaitu menyerang, menyerbu. Kemudian kata meliuk memiliki arti berkeluk ke sisi yaitu gerak pesenam, penari, dan sebagainya. Kata mementaskan memiliki makna memainkan sesuatu di panggung, bisa tentang sandiwara dan sebagainya. Kemudian kata gemulai memiliki makna lemah lembut, yaitu tentang gerakan anggota tubuh. Berikutnya ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu, ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok tulisan. Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Latihan. Sekarang bacalah kembali teks berjudul Dikenal Karena Menari, kemudian temukan ide pokok dan ide pendukung setiap paragrafnya. Tuliskan di buku kalian. Tuliskan pula ide pokok dari teks Dikenal Karena Menari tersebut. Kalian dapat membuatnya seperti tabel di bawah ini. Berikut adalah contoh kita mencari ide pokok dan ide pendukung dari paragraf yang pertama. Ide pokok dan ide pendukung dari paragraf yang pertama. Ide pokoknya adalah berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Ide pendukungnya yaitu Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Untuk paragraf berikutnya, silakan kalian cari ide pokok dan ide pendukungnya. Selamat mencoba dan tetap semangat! Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.